Halo para mahasiswa saya terkasih dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan yang sangat luar biasa. Kali ini kita berjumpa lagi untuk membahas siklus akuntansi perusahaan dagang. Untuk kita bisa mempelajari siklus akuntansi perusahaan dagang, kita mesti memahami terlebih dahulu karakteristik perusahaan dagang, yaitu perusahaan yang membeli barang untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk atau memproses lebih lanjut. Nah, ini yang membedakan adik-adik antara perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan jasa, tidak ada membeli barang dan dijual kembali, apalagi mengubah bentuk ya. Kalau perusahaan jasa, contohnya perbankan ya, terus kemudian salon misalnya. Jadi yang dijual adalah jasa. Keunikannya ada di inovasi jasa. Kemudian perusahaan manufaktur ada mengubah bentuk, bahkan memproses lebih lanjut. Itu kan ada barang baku ya, bahan baku, kemudian diproses menjadi barang dalam proses atau barang setengah jadi, terus kemudian ada finished good atau barang jadi. Itu pasti manufaktur. Kalau dagang, dia hanya membeli, kemudian dijual kembali. Gitu ya. Terus karakteristik yang kedua, adanya harga pokok penjualan. Oleh karena perusahaan dagang adalah tanpa mengubah bentuk, ya, berarti perusahaan dagang mengadakan pembelian barang dagangan dan kemudian menjual kembali pada konsumen. Nah, ini merupakan aktivitas perusahaan dagang, di mana jika perusahaan membeli barang dagangan ke produsen, yang timbul adalah kas keluar atau kas berkurang. Sedangkan ketika ada aktivitas penjualan ke konsumen, maka kas bertambah atau adanya pemasukan kas atau adanya penjualan yang memberikan kontribusi akan kenaikan kas. Oleh karena itu, aktivitas utama perusahaan dagang adalah pembelian. Jika ada pembelian barang dagangan, maka terjadi pengeluaran kas. Kemudian ada penjualan. Jika ada penjualan, maka yang terjadi adalah penerimaan kas. Berikut ini adalah akun-akun perusahaan dagang yang lazim kita jumpai. Yang pertama ada pembelian, penjualan, persediaan barang dagangan. Nah, ini yang membedakan antara perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Kalau di dalam perusahaan jasa, tidak ada akun persediaan barang dagangan. Sedangkan kalau di dalam perusahaan manufaktur, yang ada adalah persediaan barang dalam proses, bahan baku, dan kemudian barang siap dijual. Kemudian ada harga pokok penjualan, kemudian potongan tunai atau potongan penjualan, retur penjualan, potongan pembelian, dan beban operasional. Untuk akun pokok akuntansi perusahaan dagang, untuk yang pertama adalah transaksi penjualan, ada penjualan, potongan penjualan, retur penjualan, dan harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Kalau di dalam transaksi pembelian, ada pembelian, potongan pembelian, retur pembelian, dan beban angkut pembelian. Berikut ini adalah karakteristik operasi perusahaan dagang secara garis besar. Oke, saya akan capturekan di bagian laba ruginya ya. Di laporan laba rugi yang ada di sebelah kanan, itu ada penjualan. Penjualan dikurangi HPP. Ya. Penjualan dikurangi HPP dalam hal ini adalah penjualan bersih. Kita kurangkan dengan HPP, harga pokok penjualan. Nah, berbeda untuk perusahaan manufaktur.
yang terakhir ini adalah P produksi kalau untuk manufaktur. Kalau untuk perusahaan dagang, P yang terakhir adalah harga pokok penjualan. Di dalam perusahaan manufaktur itu juga ada HP penjualan juga ada ya. Perhitungan untuk harga pokok penjualannya berbeda nanti dengan perusahaan dagang. Nah, adik-adik fokus pada perusahaan dagang ya, di mana harga pokok penjualannya adalah persediaan awal, persediaan barang dagangan maksudnya, ditambah pembelian barang dagangan, kemudian dikurangi persediaan akhir. Nah, itu menjadi harga pokok penjualannya. Dari penjualan dikurangi HP penjualan, terjadilah laba kotor. Terus kemudian dikurangkan dengan biaya penjualan dan biaya administrasi, menjadi laba operasi. Nah, ini belum dikurangkan dengan biaya atau beban pajak dan bunga ya. Oke, itu secara garis besarnya untuk karakteristik operasi perusahaan dagang. Untuk penanganan persediaan, ada metode pencatatan yang digunakan, yaitu yang pertama sistem persediaan fisik atau periodik. Pemisahan pencatatan untuk pos-pos pembentukan harga-harga pokok penjualan ya. Terus kemudian pada saat terjadi penjualan, hanya pendapatan atau penjualan saja yang dicatat. Barang yang keluar sebagai harga pokok penjualan dicatat pada akhir tahun dengan penyesuaian. Terus kemudian perlu dilakukan penghitungan fisik barang yang tersisa di gudang untuk menentukan persediaan akhir harga pokok penjualan. Nah, sistem ini tidak memerlukan pencatatan secara rutin. Tidak ada kartu stok ya. Jadi dia akan ada perhitungan fisik barang yang tersisa dijual atau stock of none. Sebaliknya, ada sistem persediaan perpetual. Nah, ini kebalikannya yang fisik tadi ya. Kalau yang persediaan perpetual hanya disediakan dalam satu akun persediaan. Pada saat terjadi penjualan, ya, pendapatan dan harga pokok penjualan dicatat sekaligus ya, jadi satu. Nanti kita akan belajar ya. Terus kemudian harga pokok penjualan atau HPP dan persediaan akhir secara otomatis terhitung saldonya. Mengapa kok secara otomatis terhitung saldonya? Karena pencatatannya rutinnya setiap mutasi atau keluar masuknya barang itu tercatat dalam kartu stok atau kartu persediaan. Tidak diperlukan penyesuaian akhir tahun kecuali untuk tujuan pencocokan ya. Dan tadi diperlukan kartu persediaan untuk merunut HPP yang keluar. Oke, gambaran ringkasnya adalah seperti ini, di mana metode pencatatan persediaan ada dua, sistem perpetual dan periodik, dan masing-masing ketika ada transaksi, itu pencatatannya berbeda. Nah, sebelah sisi kanan ini ya, ini adalah pencatatan dengan dua metode tersebut. Kalau ada transaksi pembelian, kira-kira apa yang terjadi? Ya, pencatatannya bagaimana? Pembelian bertambah, utang atau kas bertambah ataukah berkurang. Nah, ini adalah ringkasannya. Adik-adik nanti akan ada soal ya yang lebih enak untuk memahami sebuah teori, harus ada mengerjakan soal. Nah, ini adik-adik pencatatan transaksi dari slide sebelumnya ya. Ini penjabarannya, rinciannya adalah sebagai berikut. Tolong adik-adik highlight ya slide ini. Ya, ini sangat penting. Ini adalah kunci Anda dalam mengerjakan transaksi. Kalau bingung, lihat formula yang sudah saya berikan ya. Ya, ini adalah jurnal. Kalau misalnya contoh nih ya, ada pembelian barang dagangan
untuk tunai atau kredit. Kalau metode periodik itu mencatatnya pembelian terhadap kas atau utang dagang. Kalau tunai ya kas, kalau utang dagang ya kalau kredit ya timbul utang dagang. Sedangkan kalau metode perpetual tidak ada kata-kata pembelian, ya, tidak ada akun pembelian, tapi akunnya adalah persediaan barang dagangan di debit, sedangkan kreditnya adalah kas jika itu dibeli secara tunai. Kalau dibeli secara kredit, timbul hutang dagang ada di kredit. Terus kemudian kalau ada retur pembelian, metode periodik mencatatnya adalah kas atau utang dagang terhadap retur pembelian, di mana kalau pembeliannya itu adalah returnya tadi awalnya berupa tunai, maka kas. Kalau tadi pembeliannya kredit ya utang dagang ya. Terus kemudian di kreditnya retur pembelian. Sedangkan metode perpetual itu tidak mengenal akun pembelian, tapi akun pembelian di metode perpetual berganti menjadi akun persediaan barang dagangan. Ingat-ingat ya, Dek ya. Sekali lagi, di dalam metode perpetual tidak mengenal akun pembelian, akan tetapi diganti dengan akun persediaan barang dagangan. Dan sebagainya sampai bawah ini ya. Ini adalah formula yang adik-adik nanti bisa jadikan panduan ketika Anda mengerjakan soal. Nah, bicara tentang persediaan barang dagangan tentunya berelasi dengan biaya angkut pembelian alias ongkir. Nah, bagaimana cara memperlakukannya? Ada dua, yaitu FOB, Free on Board Shipping Point, dan Free on Board Destination Point. Yang pertama untuk yang shipping point, transaksi penjualan dilakukan di gudang penjual. Artinya atau konsekuensinya adalah seluruh biaya angkut barang dagangan sejak dari gudang penjual atau gudangnya produsen sampai dengan gudang pembeli menjadi tanggung jawab pembeli. Ya, menjadi tanggung jawab perusahaan dagang. Kalau yang destination point adalah transaksi penjualan yang dilakukan di gudang pembeli. Artinya, konsekuensinya seluruh biaya angkut barang dagangan sejak dari gudang penjual sampai dengan gudang pembeli menjadi tanggungan penjual atau menjadi tanggungan produsen. Oh ya, Dek, jangan terbalik-balik ya. Kalau ada transaksi pembelian barang dagangan, itu artinya ada pembelian dari kita sebagai perusahaan dagang ke produsen. Itu artinya kulaan. Ya. Tapi kalau misalnya ada transaksi penjualan, berarti penjualan itu adalah menimbulkan kas masuk. Berarti kita atau perusahaan dagang menjual barang dagangannya ke konsumen. Ya, sekali lagi, kalau pembelian itu pembelian ke produsen, kalau penjualan ya penjualan barang dagangan ke konsumen. Begitu ya. Nah, potongan ada 3, yaitu potongan pelunasan, potongan tunai, dan potongan pemasaran. Potongan pelunasan yaitu fasilitas pengurangan pembayaran oleh karena pembeli memilih untuk melakukan pembayaran di dalam batas yang ditentukan oleh pihak penjual. Ya, kalau potongan tunai, fasilitas pengurangan pembayaran yang diberikan oleh penjual kepada pembeli karena pembeli memilih melakukan pembayaran tunai, bukan kredit. Langsung ya. Kan ada tuh, kalau misalnya membeli tunai, kita berikan potongan langsung. Ya, misalnya dari 100.000 menjadi 80.000 misalnya. Kalau potongan pemasaran adalah fasilitas pengurangan pembayaran yang diberikan oleh penjual kepada pembeli karena suatu alasan tertentu yang terkait dengan aktivitas pemasaran. Misalnya beli 5
gratis 1, misalnya seperti itu. Biasanya kan ada promo ya. Terkait dengan usaha dagang, tentunya ada retur dan potongan penjualan ya. Barang yang sudah terjual dapat dikembalikan oleh pelanggan karena mungkin rusak, cacat, atau salah kirim. Nah, jurnal jika ada retur dan potongan penjualan adalah retur dan potongan penjualan ada di debit, sedangkan kreditnya adalah piutang dagang. Sedangkan dibarengi dengan persediaan dan harga pokok penjualan, di mana persediaannya di debit, sedangkan harga pokok penjualannya ada di kredit. Mengapa kok dibarengi dengan adanya pencatatan persediaan dan HPP? Ini adalah ciri dari pencatatan metode persediaan dengan pencatatan perpetual, ya, adanya pencatatan yang rutin setiap mutasi barang atau keluar masuknya barang. Nah, kalau ada retur berarti barang dikembalikan lagi toh ke perusahaan. Kalau barang dikembalikan lagi ke perusahaan, maka persediaan tersebut menambah aset. Aset bertambah sebelah debit. Ya, logikanya kan begitu ya. Kalau barang terjual, itu berarti barang keluar. Artinya persediaan ada di kredit. Tapi kalau barang kembali dimasukkan lagi, maka barang bukannya di kredit, tapi malah kembali lagi menjadi debit, menambah aset. Oke, mengapa kok retur dan potongan penjualan di debit, sedangkan kreditnya adalah piutang dagang? Oleh karena pada saat ada penjualan secara kredit, pada saat itu kita mencatat adanya piutang dagang terhadap penjualan, ya. Jadi timbul piutang piutang dagang. Nah, karena ada retur, maka piutang dagangnya akan kita kurangkan sejumlah retur. Begitu ya. Ada lagi istilah diskon penjualan, yaitu potongan penjualan yang diberikan kepada pelanggan untuk pembayaran lebih awal atas penjualan secara kredit. Jadi karena ada penjualan secara kredit, maka ada diskon penjualan. Ya, pemberian diskon penjualan sangat berhubungan dengan syarat penjualan yang meliputi syarat kredit atau credit terms dan periode kredit. Contoh syarat penjualannya adalah 2/10N30. Artinya, diskon 2% jika dibayarkan dalam tempo 10 hari. Jadi, kalau pelanggan itu membayar dalam jangka waktu 10 hari, maka mendapatkan diskon 2%. Akan tetapi, menjadi tidak ada diskon jika membayar jatuh tempo dalam waktu 30 hari dengan batas maksimal pembayaran 30 hari. Ya, jangka waktu pembayarannya 30 hari. Jadi hari ke-11, ya, hari ke-11 sampai hari ke-30 itu nggak ada diskon, Dek. Tapi kalau misalnya kita membayar dari tanggal transaksi sampai dengan 10 hari berikutnya, oke, dalam waktu 10 hari ya, itu ada diskon 2%. Nah, ini adalah contoh soal diskon penjualan. Diketahui dalam faktur penjualan tertanggal 12 Januari 2020, terdapat penjualan sebesar Rp1.500.000 dengan syarat 2/10N30. Jika pelanggan membayar tanggal 15 Januari 2020, berapa jumlah yang harus dia bayar? Dan bagaimanakah jurnalnya? Nah, jawabannya, kalau misalnya dia membayar tanggal 15
Januari 2020 sedangkan transaksinya tanggal 12, maka dia masih mendapatkan diskon 2%. Karena apa? Karena dia membayar dalam waktu 10 hari dari hari transaksi. Transaksinya kan tanggal 12. Ya. Kecuali kalau dia membayar tanggal 23 Januari. 23 Januari berarti sudah lebih dari 10 hari. Sudah nggak dapat diskon. Maka karena dia bayar masih dalam tempo 10 hari, maka dapat 2% diskonnya, yaitu 1.500.000 dikurangi 2% dikalikan 1.500.000. Maka pelanggan membayar sejumlah Rp1.470.000. Jurnalnya adalah kas sebesar 1.470.000 di debit. Mengapa kok kasnya sebesar tersebut? Oleh karena kita mendapatkan atau perusahaan dagang mendapatkan masukan atau kas masuk sebesar 1.470.000 oleh karena pelanggan kita membayar dalam tempo kurang dari atau sama dengan 10 hari. Dan diskon penjualannya sebesar 30.000. Maka piutang usahanya tercatat Rp1.500.000. Ya. Itu pada saat membayar ya. Pada saat terjadinya transaksi dulu-dulunya ya. Misalnya pada saat transaksi itu kan berarti ada penjualan secara kredit ya. Kalau terjadi penjualan secara kredit, timbulnya akun piutang usaha. Ini kan awalnya piutang usahanya ada di debit pada saat transaksi. Ya. Penjualan tanggal 12 bulan 1 secara kredit sebesar 1.500.000. Berarti jurnalnya pada saat itu adalah piutang usaha terhadap pendapatan. Ya. Akan tetapi pada saat membayar, pelanggan membayar, maka piutang usahanya kita geser ke kredit biar 0 karena dia sudah membayar. Gitu ya. Berikut ini adalah ilustrasi akuntansi untuk transaksi barang dagangan. Nah, di sini Santinya sebagai penjual atau perusahaan dagang ya. Umpamanya begitu. Pak Budimannya sebagai pembeli. Nah, bagaimana cara mencatat kalau dari sisi penjual? Kalau di sisi pembeli, beda lagi. Gitu ya. Yang pertama, 1 Juli transaksinya adalah Santi menjual barang secara kredit kepada Budiman senilai Rp7.500.000 dengan syarat FOB titik pengiriman atau shipping point N45. Harga pokok penjualannya adalah Rp4.500.000. Maka Santi mencatatnya adalah atau sebagai perusahaan dagang karena ada penjualan secara kredit tadi berarti piutang usaha ya terhadap pendapatan yaitu dalam hal ini penjualan sebesar Rp7.500.000 dengan HPP Anda catat yaitu Rp4.500.000 di sisi debit sedangkan persediaannya di sisi kredit Rp4.500.000. Mengapa kok persediaannya itu ada di kredit? Karena kalau ada penjualan berarti persediaannya itu keluar. Nah, persediaan itu masuk di dalam aset ya. Aset berkurang oleh karena dia terjual ya atau keluar, maka ada di sebelah kredit. Bagaimana kalau misalnya pembeli? Kalau misalnya pembeli ingin membukukan atau ingin mencatatnya, berarti Budiman ini mencatatnya persediaannya menjadi debit dan utang usahanya di
kredit. Mengapa kok ada utang usaha ya? Karena Budiman sebagai pembeli, ya. Budiman sebagai pembeli karena dia mengadakan pinjaman ya, hutang dulu ya, dia timbul utang usaha. Nah, ini adalah perbandingan saja. Bagaimana kalau misalnya mencatat transaksi dari sisi penjual, perusahaan dagang dalam hal ini, dan pembelinya. Ya, adik-adik sekali lagi amati yang dari sisi penjual. Dalam hal ini adalah Santi. Bagaimana cara Santi mencatat transaksinya? Karena apa? Karena kita diumpamakan sebagai perusahaan dagangan. Tanggal 2 Juli, Budiman membayar ongkos kirim 150.000 atas pembelian dari Santi pada tanggal 1 Juli. Nah, tidak ada ayat jurnal. Akan tetapi Budiman mencatat. Mengapa kok dari sisi penjualan itu tidak ada ayat jurnal? Karena ongkos kirimnya adalah FOB shipping point, ya, yaitu dibebankan, ya, beban angkut atau biaya angkut pembelian dibebankan kepada pembeli. Jadi yang menanggung pembeli. Maka penjual ya tidak ada jurnal ya, karena nggak menanggung. Terus kemudian tanggal 5 Juli, Santi menjual barang secara kredit kepada Budiman senilai 5 juta dengan syarat FOB destination point. Maka kalau FOB destination point, yang menanggung biaya angkut pembelian adalah penjual. Nah, itu nanti baru ada catatannya. Sekarang kita catatkan dulu. Kalau misalnya kita sedang menjual barang. Ya, secara kredit. Kalau secara kredit, maka timbullah akun piutang dagang, ya. Piutang dagang 5 juta terhadap penjualan, di mana ada HPP dan persediaan masing-masing senilai Rp3.500.000. Antara tanggal 1 dengan tanggal 5 hampir sama. Perbedaannya adalah nanti ketika ada pencatatan perlakuan biaya angkut. Kalau di penjual berarti ada pencatatannya, ada jurnalnya. Karena FOB destination point. Nah, ini yang saya maksud tadi ya, adanya perlakuan biaya angkut. Santi membayar ongkos kirim Rp250.000 untuk pengiriman barang yang terjual pada Budiman tanggal 5 Juli tadi ya. Jadi sebelumnya kita sudah bahas untuk transaksi di tanggal 5 Juli. Nah, tanggal 7 Santi dalam hal ini perusahaan dagang ini membayar ongkos kirim. Mengapa kok perusahaan dagang ada jurnalnya? Dalam hal ini Santi. Karena tadi syaratnya FOB destination point. Kalau destination point berarti yang menanggung adalah penjual. Maka kas kita keluar sebesar Rp250.000. Nah, kita diumpamakan sebagai Santi ini ya. Dengan biaya kirim atau ongkos kirimnya Rp250.000. Sedangkan Pak Budiman nggak ada jurnal. Adik-adik perhatikan yang Santi ya. Karena nanti kita akan berperilaku atau kita menjadi Santi nanti ya. Tanggal 13 Juli, Santi mengeluarkan memorandum kredit kepada Budiman atas barang retur senilai 1 juta. Barang tersebut telah dibeli Budiman secara kredit pada tanggal 5 Juli dengan harga pokok penjualan atas retur tersebut Rp700.000. Jadi, barang yang dijual Santi tanggal 5 ternyata ada yang cacat. Kemudian Pak Budiman mengembalikan. Yang dikembalikan tidak semuanya, akan tetapi hanya 1 juta saja, ya, 1 juta. Jurnalnya berarti retur dan potongan penjualan 1 juta terhadap piutang usaha. Jadi tanggal 5 tadi kan ada piutang usaha ya, tapi tidak senilai 1 juta. Ya.
Oleh karena pada tanggal 13 Juli ada pengembalian senilai 1 juta, maka piutang usahanya kita geser, kita kurangkan dalam hal ini sebesar 1 juta. Bagaimana caranya? Taruh saja di kredit. Dengan nilai persediaan sebesar Rp700.000 dan HPP-nya pastinya mengikuti, yaitu Rp700.000. Oke, kalau untuk pembeli mencatatnya berbeda ya. Utang usahanya berkurang, persediaannya juga berkurang. Senilai 1 juta. Oke, tetap perhatikan yang penjual. Tanggal 15 Juli, Santi menerima pembayaran dari Budiman atas pembelian tanggal 5 Juli. Ya, Pak Budiman tadi kan kredit tuh ceritanya membeli ke Santi ya. Maka pada tanggal 15 Juli Pak Budiman melunasi. Maka otomatis perusahaan dagang, dalam hal ini Santi, menerima kas sebesar 4 juta. Mengapa kok cuma 4 juta? Padahal transaksinya tadi tanggal 5 tuh 5 juta. Ingat, tanggal 13 Juli Pak Budiman retur. Jadinya 5 juta dikurangi returnya sebesar 1 juta. Maka pelunasannya 4 juta. Dan piutang usahanya 4 juta ada di kredit. Begitu ya. Oke, transaksi selanjutnya yaitu tanggal 18 Juli, Santi menjual barang secara kredit kepada Budiman senilai 12 juta dengan syarat FOB shipping point 2, 10, N30. Berarti biaya angkut dibebankan kepada pembeli, dalam hal ini Pak Budiman, karena shipping point. 2/10 berarti Pak Budiman akan mendapatkan diskon sebesar 2% jika membayar dari 1 hari setelah transaksi hingga hari ke-10. Sedangkan hari ke-11 sampai dengan ke-30 tidak mendapatkan diskon 2%. Santi lebih dulu membayar ongkos kirim sebesar 500.000 yang kemudian ditambahkan dalam faktur. HPP sebesar 7.200.000. Nah, Bu Santi dalam hal ini sebagai penjual atau perusahaan dagang istilahnya nalangi dulu ya. Sebetulnya kan tanggungannya adalah Pak Budiman ya untuk 500.000 ini. Kan tetapi Bu Santi membayar biaya angkut terlebih dahulu. Maka jurnalnya adalah piutang dagang terhadap penjualan sebesar 12 juta, ya. Mengapa kok piutang dagang terhadap penjualan? Sekali lagi, bahwa terdapat penjualan secara kredit. Karena penjualan kredit, maka timbul piutang dagang. Ya, kita mempunyai harta kekayaan atau mempunyai aset di tempat lain. Ya, sedangkan pihak lain itu mempunyai kewajiban membayar kepada kita. Terus kemudian piutang dagang terhadap kas Rp500.000 ya. Bu Santi mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar atau untuk nalangi dulu biaya angkutnya sebesar Rp500.000. Oleh karena itu kasnya keluar dan debitnya adalah piutang dagang ya. Terus kemudian jangan lupa, karena ini adalah metode perpetual, sertakan HPP terhadap persediaan. Oleh karena penjualan, maka persediaan yang menjadi aset tadi akan keluar. Kalau persediaan berkurang atau turun, maka ada di kredit sebesar 7.200.000. Nah, ketika tanggal 28 Juli, Santi menerima pembayaran dari Budiman atas pembelian pada tanggal 18 Juli. Oke, karena pembayarannya tanggal 28 berarti masih mendapatkan diskon. Pas banget di hari ke-10 Pak Budiman membayar. Maka kita hitung diskonnya. 2% dari 12 juta, yaitu 240.000. Maka piutang dagangnya
tidak lagi 12 juta, akan tetapi 12.500.000. Ingat bahwa 500.000 itu sebetulnya menjadi tanggungan Pak Budiman. Karena FOB shipping point. Akan tetapi Bu Santi membayar dahulu, yaitu Rp500.000 yang nantinya diikutkan dalam faktur. Maka 12.500.000 dikurangi 240.000 diskonnya adalah Pak Budiman membayar sejumlah Rp12.260.000. Ya, yang awalnya piutang dagangnya tadi tanggal 18 Juli kalau di total adalah di debitnya 12 juta, kemudian ada lagi 500.000, jadi 12.500.000, kita geser ke kredit karena dia sudah bayar. Maka piutang dagangnya pada tanggal 28 Juli sudah netral, tidak ada lagi gitu ya. Kira-kira begitu ya adik-adik ya. Jadi tolong adik-adik cermati di bagian Bu Santinya sebagai penjual. Karena nanti Anda akan menjadi Bu Santi. Kita semua akan jadi Bu Santi ya. Jadi perusahaan dagang. Oke guys, selesai ya. Sudah selesai dari penjelasan saya tentang akuntansi perusahaan dagang beserta contoh soalnya. Nah, untuk video yang berikutnya itu nanti akan saya susulkan ya di pertemuan berikutnya untuk pembuatan penyesuaian ya. Jadi di dalam siklus akuntansi itu ada yang namanya penyesuaian. Untuk penyesuaian akuntansi dagang pasti berbeda dengan akuntansi jasa. Oke adik-adik, begitu dulu ya. Sampai jumpa di lain kesempatan di video pembelajaran selanjutnya.